أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسوله بعده أما بعد. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul di Jumat kali ini yang insyaallah Allah meridhoinya. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya di hari kiamat. Dan insyaallah yang isi Jumat kali ini adalah Al-Ustadz Dadang Fahmi. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, jamaah pengawasan rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah. Hari ini kita mengupas yang lagi viral dan mungkin termasuk saya sendiri kurang tahu, bukan tidak paham, artinya kurang tahu berkaitan dengan berita pengesahan salah satu penambahan salah satu agama di Indonesia. Nah, baru rame, baru viral ketika kemudian ada sebuah video di grup Menteri Agama yang sekarang menyampaikan rilis mengucapkan selamat tahun baru bagi agama yang oleh mereka disebut dengan Bahai agamanya. Jadi ajarannya berikut juga penganutnya itu disebut dengan Bahai. Sehingga menjadi sangat menarik untuk dikaji, apalagi untuk para santri, para remaja, untuk memahami lebih detail berkaitan dengan aliran-aliran pemikiran yang ada di muka bumi. Nanti kalau dalam kajian ilmu, nanti dalam kajian ilmu itu ada di dalam kajian ilmu Islam disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu termasuk kajian yang membahas
aliran-aliran pemikiran. Nah, kebetulan jadi selalu saja ada momen untuk kita menambah wawasan, tetapi juga tidak dengan terjebak oleh berita, gitu, terjebak oleh berita yang sekarang sedang ramai. Ada dan tidak ada berita yang kemarin viral, khususnya secara resmi Menteri Agama mengucapkan selamat Hari Raya kepada salah satu agama yang mungkin baru kita dengar agama tersebut, karena ditahbiskan oleh mereka sebagai agama baru di Indonesia, di samping agama yang sudah ada, Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Di era Gus Dur nambah satu, yaitu Konghucu. Dan saya pun baru baca, ternyata juga Bahai ini diresmikan di era Gus Dur. Itu. Nanti kita lihat buktinya, ada pencabutan Kepres nomor 62 ke Kepres nomor 2000, yaitu tentang pencabutan Kepres berkaitan dengan pelarangan Bahai di zaman Soekarno dan kemudian pelegalan Bahai di zaman Gus Dur. Gitu. Ini sejarah ya, sejarah. Nah, sehingga kan biasa tema utamanya kan saya sering membahas kajian peradaban Islam. Kajian peradaban Islam. Kenapa tidak disebut kajian kebudayaan Islam? Gitu. Atau kajian sejarah peradaban Islam, jadi langsung saja kajian peradaban Islam. Apakah Menara Babel, kota Mesopotamia, piramid yang dibuat oleh Firaun, ada 9 piramid terbesar dan piramid paling besar namanya piramid Khufu, apakah itu disebut peradaban? Sementara peradaban itu akar katanya dari Islam, dari adab. Gitu. Nah, yang akan kita bahas ini yaitu asbab, tokoh, pemahaman, dan penyebaran di Indonesia. Jadi sebab sejarahnya nanti kita bahas. Gitu. Dari mana nih awalnya? Kemudian kan setiap membuat pasti direncanakan. Jadi kalau membuat sesuatu, kita sebagai manusia pasti direncanakan. Sama seperti Allah ketika menciptakan makhluk, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah itu by accident, semuanya direncanakan oleh Allah. Makanya manusia pun harus begitu. Nah, termasuk apa yang dilakukan hari ini. 2019 tidak sengaja ketika pertama kali mendengar berita yang kemarin-kemarin viral, saya kemudian tertarik, perasaan saya punya buku tentang itu dan ternyata pas dicari ada. Dan ini buku Guladi dari sisi fisik karena buku lama. Tapi saya beli cukup mahal. Ini buku di pameran ngesoek deh. Tapi karena buku ini tidak ada, buku ini terbit tahun 75, di pameran 2019 saya nulis di sini tanggal 4 bulan 12 bulan Desember tahun 2019. Saya beli di pameran, penerbitnya Bina Ilmu. Ini diterjemahkan, ini buku terjemahan. Buku aslinya itu adalah Al-Bahaiyah wal Bahaiyun. Ahdafuha asroruha mukhattatuha. Judul aslinya diterjemahkan menjadi sekte Bahai. Apakah itu? Ini penerjemahnya salah seorang ulama, mantan anggota Majelis Ulama dulu, beliau sudah tidak ada, Al Ustadz Kiai Haji Najih Ahjad. Kalau tidak salah beliau termasuk lulusan Gontor ya kalau tidak salah. Dan pengarang buku aslinya ini Dr. Abdus Sabur Marjuk. Beliau adalah salah satu ulama yang masuk di lembaga Robitoh Alam Islam di Mekah. Beliau menjabat sebagai Dirjen Sekretaris Umum Robitoh Alam Islam di Mekah. Namanya Dr. Abdus Sabur Marjuk. Kemudian buku ini diberikan kata pengantar oleh Dr. Muhammad Natsir, mantan Ketua Masumi. Beliau juga yang punya gagasan tentang mosi integral, yaitu ketika beliau jadi anggota konstituan itu, kalau sekarang itu anggota dewan, mengajukan mosi integral ketika Indonesia dalam bentuk negara-negara bagian, RIS, negara serikat,
Maka beliau mengajukan agar Indonesia kembali ke asal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jadi NKRI itu nama yang diberikan, yang diajukan oleh Pak Dr. Muhammad Natsir ketika Bung Karno sudah tidak berdaya menghadapi keadaan. Maka kemudian muncullah gagasan itu. Dan kemudian ternyata dari Sabang sampai Merauke, para tokoh termasuk raja-raja di daerah menyepakati untuk kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sampai hari ini. Jadi yang teriak-teriak NKRI sepertinya lebih NKRI Persis, karena tokoh Persis lah yang menyatakan kembali NKRI itu, yaitu Dr. Muhammad Natsir. Beliau itu ketua MUI, ketua Masumi. Beliau adalah kader Ahasan. Beliau pernah belajar di Bandung, terdidik secara langsung oleh Ahasan. Beliau berkali-kali bersinggungan dengan tokoh-tokoh nasional. Dan beliau adalah Menteri Penerangan RI pertama di masa Soekarno. Sekaligus beliau juga adalah speechwriter atau pembuat naskah pidatonya Bung Karno. Beliau juga lah sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, bukan Republik Serikat, tapi Republik Indonesia. Nah, jadi Pak Natsir ini luar biasa. Dan diberikan pengantar oleh beliau, buku ini cukup menarik. Oke. Jadi saya membuat slide ini cukup direncanakan. Oleh sebab itu kenapa diberi gambar ini? Itu gambar apa nih latarnya? Ada yang tahu? Warna hijau dan kemudian ada kubah seperti yang ada di Ngamprah ya, yang sekarang lagi dibangun. Mirip-mirip seperti bangunan tempat teropong bintang di Lembang ya. Washa. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Oke, ini tempat ibadahnya Bahai. Ini tempat ibadahnya Bahai. Salah satu tempat ibadahnya Bahai. Ini bentuknya seperti ini. Saya sengaja memakai latar. Latar biasanya sengaja judul itu atau gambar itu mengikuti tema atau mengikuti judul. Gitu. Jadi ini latarnya sengaja salah satu dari bentuk tempat ibadahnya Bahai. Gitu. Tapi ingat, berbicara Bahai, kita juga harus hati-hati. Karena apa? Secara legal formal, Bahai itu sudah diresmikan oleh negara dari tahun 2000. Dan mungkin dari 2000 sampai ke sini, terutama sampai ke Menteri Lukman Saifuddin, mungkin semua tiarap karena takut dimunculkan, padahal itu sudah disahkan. Nah, baru sekarang mungkin satu-satunya Menteri Agama yang berani mengumumkan bahkan mengucapkan hari raya. Itu barulah rame sekarang gitu. Padahal ternyata itu sudah disahkan. Dan nanti kita lihat sejarahnya. Oke, apa saja agenda kajian kita? Biasa ada inspiring Quran, menjadi landasan bagi kita. Jadi ada pijakan lah, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan berita apapun, termasuk kajian yang mau kita bahas. Dan saya mengambil, nah ini nilai-nilai mempelajari sejarah. Jadi ada value of history. Jadi sejarah itu punya nilai yang cukup bermanfaat. Ini sering saya sampaikan di setiap momen kalau kajian, itu pasti saya sampaikan. Dalam sejarah itu ada nilai-nilai inspiratif. Jadi mengandung nilai-nilai yang inspirasi bagi kehidupan kita. Ya. Contoh misalnya, saya termasuk yang ketika membuat kajian peradaban Islam, ada salah satu materi yang membuat saya tertarik. Tertarik luar biasa. Ada dua. Satu sejarah Nabi Nuh, itu luar biasa. Sejarah Nabi Nuh itu saya bikin sampai 4 seri. Dari mulai Nabi Nuh, asal-usul Nabi Nuh sampai perahunya Nabi Nuh itu terdampar itu di mana, jarak dari tempat terdampar sampai ke Mekah, kemudian berdasarkan tafsir Ibnu Katsir kenapa harus ke Mekah dulu, dari Mekah balik lagi kemudian ke tempat di mana Nabi Nuh lahir. Kemudian panjang, lebar dan terbuat dari apa bahan perahu Nabi Nuh. Itu kan luar biasa tuh kajian ilmiah gitu. Dan sumbernya lumayan cukup banyak. Walaupun kadang-kadang kita harus memutuskan mengambil satu sumber yang bisa dipercaya. Jadi banyak inspirasi. Yang kedua, sejarah ini mengandung nilai-nilai motivatif. Jadi sejarah memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat yang lebih bermakna, lebih baik.
Jadi sejarah itu pelajaran yang bisa kita ambil sehingga memotivasi kita untuk bisa lebih baik. Nah, yang kedua sejarah yang materi yang saya buat yang cukup menarik itu kisah Nabi Ibrahim, terutama kisah perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud, sampai kemudian yang paling menarik adalah infrastruktur yang dibuat oleh Namrud di kawasan Mesopotamia. Mesopotamia itu kan sebuah sebutan kota tua untuk menyebut sebuah kawasan di mana kawasan tersebut diapit oleh dua sungai. Makanya Mesos itu tengah, Potamos itu sungai. Itu bahasa Yunani. Yaitu sungai apa yang mengapit negara tersebut, yaitu sungai Efrat dan sungai Dajlah. Gitu. Dan itu menarik. Luar biasa Namrud itu. Namrud itu sosok yang bertubuh besar, wajah tampan karena lahir dari seorang ibu cantik, seorang ratu bernama Semiramis. Gitu. Dan dia membuat kota yang cukup indah. Dan kemudian ada salah kotanya itu membentang dari utara Irak atau sekarang selatan Turki sampai ke kawasan selatan Irak. Kotanya memanjang, itu luar biasa. Dan Namrud membuat kota seindah itu, duitnya lain menanginjem. Gitu. Di mana duit Namrud kan gitu. Jadi kalau mau berbicara mencari pemimpin yang hebat membuat tata kota terindah itu sampaikan ke aina segala mulai mengalih ke Namrud. Contoh saya sebutkan satu-satu. Bangunan modern di Indonesia, di dunia itu kan paling terkenal ada 4. Bangunan tertinggi pertama di dunia itu ada di kota Dubai. Tingginya 830 meter, namanya Khalifa Tower. 830 meter. Bangunan tertinggi kedua di dunia yaitu Trade Center di Jepang, Skytree di Taiwan. Jadi yang kedua di Jepang, 630 meter. Yang ketiga Skytree di Taiwan, 628 meter. Yang keempat, bangunan tertinggi keempat di dunia adalah di depan Masjidil Haram, Abraj Al-Bait Tower. Orang Indonesia sok sering nyebutnya Jam-Jam Tower, 604 meter. Tepat di depan Masjidil Haram di pintu 1. Pintu King Abdul Aziz sekarang itu. 2022 itu nanti bakal dikalahkan oleh bangunan tertinggi di dunia, tingginya 1001 meter di Jeddah, di kota Jeddah. Tapi sampai sekarang belum ada bangunan yang bisa mengalahkan bangunan yang dibuat oleh Namrud. Namrud itu membuat menara Babel setinggi 2448 meter. Hampir setinggi dengan Gunung Semeru. Dan ketika ditanya nah Namrud bednieun eta, jawabannya berdasarkan Al-Qur'an, karena dulu di zaman di nenek moyangku pernah terjadi banjir yang kemudian menenggelamkan gunung. Maka belajar dari sanalah Namrud harus membuat sebuah bangunan yang bangunan itu tidak bisa ditenggelamkan oleh air setinggi gunung yang waktu itu tenggelam. Jadi sejarah itu ibroh. Jadi Namrud wae mikir kan gitu. Hanya Namrud karena terlalu sombong oleh Allah dihinakan dengan hal yang sederhana, yaitu seekor serangga masuk ke dalam hidung. Oleh Allah dihinakan. Berapa lama? 400 tahun. Namrud itu berkuasa efektif 60 tahun. Dalam sejarah kurang lebih 500 tahun. Tapi efektifnya 60 tahun berkuasa jadi raja. Disiksa 400 tahun oleh Allah diazabnya, yaitu dengan seekor nyamuk masuk ke dalam hidung. Lihat di Qasasul Anbiya Ibnu Katsir di halaman yang terakhir berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Itu dibahas satu lembar khusus tuh. Kan gitu. Yang ketiga, dalam sejarah itu mengandung nilai-nilai prestatif. Salah satunya tadi yang saya sebutkan. Prestasi Namrud itu walaupun dolim tapi luar biasa. Prestasi Fir'aun itu walaupun dolim tapi luar biasa membuat piramid. Dan itu ada 3 dimensi cara pembuatan piramid. Yang suka main game itu game naon tah nu ngagambarkeun film eta. Di dalam Giza itu ada berapa? Pas saya ke Mesir posisi tepat saya di Hotel Century itu tepat di depan Giza, di luhur. Tapakur ya Allah, baheula Firaun ditanian piramid kumaha kan gitu. Luar biasa. Itu di tengah padang pasir. Gitu. Naik onta 5 real. Dan terakhir, sejarah itu mengandung nilai-nilai solutif. Jadi sejarah itu ada solusi. Kita kadang misal dalam konteks kehidupan kita hari ini, kadang kita terlalu fokus dengan kezolimannya tapi tidak fokus terhadap kesalehannya. Apakah
hari ini ada pemimpin zalim? Ada. Apakah dulu ada pemimpin zalim? Aya. Jadi tiba lagi pemimpin zalim aya. Yang jadi masalah kadang terlalu fokus kepada masalah itunya, tapi kita tidak pernah fokus kepada solusinya. Kita tidak pernah fokus mengkaji, memahami seperti apa Musa menghadapi Fir'aun. Jadi orang mah fokus ke Fir'aun, fokus kepada pemimpin dolimnya, tapi kita tidak fokus kepada solusi. Seperti apa Musa berhadapan dengan Fir'aun, seperti apa Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, seperti apa Nabi Lut menghadapi kaumnya yang mungkar, seperti apa Nabi Hud menghadapi kaumnya yang zolim. Tahu, orang mah sok fokus kadinya, tapi tetap fokus karena solusi. Gitu. Padahal sejarah itu memberikan solusi. Gitu. Nah ini Ibroh, Velu. Nah ini landasan dalilnya. Kan kita sudah meyakini Islam itu agama yang sempurna, di luar kepala lah. Bahkan dalam sejarah suka dikaitkan surat Al-Maidah ayat 3 ini sebagai ayat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Sudah di luar kepala kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah di luar kepala lah. Jadi Islam ini sudah sempurna. Sudah tidak kurang apa-apa lagi. Kenapa harus mengadakan lagi agama? Walaupun nanti dalam pembahasan ini mohon maaf kalau nanti di bahasan ada kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung dengan berkaitan dengan materi para penganut Bahai-nya kan gitu. Kebetulan karena viralnya itu, pertama kali viral itu Menteri Agama itu bulan Maret sebetulnya syuting itu. Baru viralnya kenapa bulan sekarang ya? Tadi itu bulan Maret. Saya cari data ternyata Menteri Agama bulan Maret itu syutingnya. Karena hari raya Bahai itu di bulan Maret tanggal 21 Maret sebagai pergantian tahun disebut dengan Hari Nairuz itu. Nah, di sini ada perdebatan yang cukup menarik ditulis oleh salah seorang ahli bernama Udo Schäfer, diterjemahkan ke dalam dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris oleh Gerald Kehl. Ini bertanya tentang the Bahai faith, sect or religion, sekte atau agama gitu pertanyaannya. Ini Bahai ini sekte atau agama? Kemudian bahasa Inggris, ini bahasa Inggris. Kemudian ada juga buku judulnya Bahaism. Ini dikarang oleh Edward Sell. Dibuat tahun 1912. Sudah dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga menarik. Pas saya baca perdebatan berkaitan dengan Bahai ini dari dulu juga cukup menarik. Nah, di sini ada The Shaykhī Creed, the public discussion berkaitan dengan perdebatan bab. Dan nanti ada penyebutan yang tidak enak, tapi bahasanya yang saya dapat begitu ya. Saya bukan nyindir nanti ya, bukan nyindir ke kelompok Bahai, tapi penyebutannya begitu. Terutama di Britannica, di Ensiklopedia Britannica, saya dapatkan kalimatnya begitu. Jadi saya hanya mencutat saja. Kemudian awal sejarah sekte. Nah ini yang bahasa yang tidak enak. Saya menyebut sekte babi. Babi ini bukan babi hinjir, bukan ya. Tapi ini penyebutan yang saya dapat di Britannica. Awal sejarah sekte babi. Jadi sejarah Bahai itu berawal dari sekte ini, dari babi. Itu nanti kita bahas babi itu apa. Jadi ingat, babi itu jangan terpikir binatang yang diharamkan oleh kita, bukan ya. Jadi saya tidak menyindir ya, kan gitu. Itu mah kebetulan saja kan gitu. Tidak menyindir. Lahir tahun berapa? Ini lahir tanggal 23 Mei 1844. Coba ada yang ingat sejarah enggak? Kok tanggal ini hampir barengnya jeung lahirna aliran eta oge yang sekarang hampir dominan. Ada yang tahu nggak? 23 Mei juga hari lahir apa? Cuman beda tahun. Ini 1844, yang itu 1924. Lahirnya di Indonesia. Dia dibawa oleh seorang Belanda bernama Sniflet, mendirikan di SDP. ISDP itu menjadi cikal bakal berdirinya PKI yang berdiri tanggal eta gitu. Jadi Mei itu bulan-bulan di mana dilahirkannya beberapa aliran pemikiran yang menurut pandangan kita dalam tanda petik sesat. Gitu. Coba aja buka sejarah Mei. Itu menarik membahas sejarah Mei. Oke, sekte Bahai. Di negara asal lahirnya saja sekte Bahai ini di Iran. Nah itu lambangnya itu tuh, sekte Bahai itu tuh.
naonnya segitiga seberapa tah? Salapan dalapan. Salapannya bintang salapan. Mun bintang 7 kan lieur. Bintang salapan tah. Lihat. Ini logonya, logo sekte Bahai. Di sekte Bahai ini di negara asal lahirnya di Iran saja dilarang. Sampai sekarang Bahai itu, makanya menjadi heran kenapa di Indonesia diloloskan. Ada apa ini? Seberapa besar ini dananya sampai mereka meloloskan Bahai jadi sebuah agama nomor 7. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Bahai berarti sekarang. Walaupun dalam peraturan Menteri Agama belum ada petunjuk teknis Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan dalam KTP agama Bahai. Jadi nanti jangan heran kalau tiba-tiba kita menemukan siapapun misalnya ada yang menemukan KTP agama Bahai. Jangan heran karena sudah diakui di negara Indonesia ini. Jadi di negara asalnya saja dilarang. Tidak percaya, buka situs di Iran. Gitu. Sampai sekarang dilarang. Maka ini pertanyaan yang menjadi menarik buku yang dikarang oleh Udo Schäfer ini. Bahai ini sect or religion? Bahai ini sekte atau agama? Jadi menarik. Itu menjadi kajian yang luar biasa. Kalau sekedar sekte, kenapa diakui menjadi salah satu agama? Menurut pandangan saya, nah ini sekali lagi kajian ilmiahnya di sini analisisnya. Menurut saya, Bahai itu bukan agama, tapi sekte. Sekte itu berarti aliran yang nyempal dari sebuah aliran yang sudah ada. Disebut sekte. Syiah wae kan jumlah sektenya hampir 300. Nah, saya melihat Bahai ini adalah termasuk sekte Syiah. Ada bahasa yang kurang enak mungkin. Jadi menurut saya Bahai ini agama campur sari. Gitu. Kalau mau disebut agama, ya mungkin agama campur sari karena di dalamnya itu campur aduk dengan filsafat panteisme. Filsafat panteisme tahu? Filsafat panteisme teh semua Tuhan. Tuhan itu semua. Nah, gitulah panteisme teh. Semua itu Tuhan. Tuhan itu semua. Galon itu Tuhan tuh. Pokoknya mau makhluk TKB Tuhan kan gitu. Filsafat panteisme itu begitu, kabeh nage Tuhan. Gitu. Kemudian klinik kaum sufi, Batiniyah dan sisa-sisa agama Taurat. Nah, untuk melanjutkan ajarannya agar tidak bernasib seperti Al-Bab. Nah, Al-Bab itu siapa? Al-Bab itu pendiri awal yaitu tadi sekte non? Sekte babi, Al-Bab. Nanti penamaan Al-Bab itu dari mana nanti kita bahas. Dan selamat dari pengusiran warga, maka kelompok Bahai ini lari ke Akka, yaitu supaya dapat perlindungan dari Zionisme. Akka itu kota di Israel hari ini, di Haifa. Makanya pusat kantor administrasi Bahai itu di Israel. Dan kemudian berkomplot dengan Zionis supaya dapat perlindungan, makanya lompatna kadinya. Ini ya, jadi kan apakah Bahai itu sekte atau agama? Menurut pandangan saya, Bahai itu sekte walaupun hasil kajian Puslitbang Kemenag, lihat di situs resmi Kemenag, itu salah satu dokter perempuan, tidak perlu sebutkan namanya, resmi kan berarti dari negara untuk mengkaji dan menganalisis ini, salah satu dokter perempuan menyatakan bahwa Bahai ini bukan sekte tetapi agama tersendiri. Sebetulnya menarik, boleh kita berdebat berkaitan dengan ini. Saya termasuk menyatakan ini sekte. Sekte dari salah satu aliran keagamaan yang sudah ada di Iran, dulu Persia namanya, yaitu Syiah. Jadi ini sekte Syiah menurut saya. Dan nanti kita bahas. Nah, ini timeline sejarah sekte Bahai, timelinenya. Jadi sebelum ada Bahai itu ada sekte babi dulu. Sekte babi lahir tahun 1844, belum diberi nama Bahai. Karena Bahai-nya can lahir. Bahai-nya can lahir. Jadi deklarasi pada 1844 oleh Mirza Ali Muhammad dengan gelar Al-Bab. Jadi Al-Bab teh gelar. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan gerbang, pintu. Jadi Mirza Ali Muhammad ini dianggap sebagai dia pembuka pintu lahirnya imam yang sampai ke ayeuna can datang-datang, itu imam yang dinanti-nanti. Dan imam yang dinanti-nantinya itu siapa? Nah,
diberi gelar Bahaullah, menjadi agama Bahai. Nah, nanti dibahas satu-satu. Dan sumber doktrin dari Al-Bab itu adalah doktrin Syiah Isna Imamiyah. Ini doktrinnya tetap doktrin Syiah. Karena doktrin Syiah Imamiyah teh nyaeta nunungguan Imam Mahdi nu kasabaran nu can kaluar nu ka-12 sampaikeun ka sekarang can datang-datang Imam Mahdina nyumputkeun ya. Kemudian sang bab mati. Jadi Al-Bab karang disebut dengan sang bab mati. Bisi nyebutkeun wafat bisi halus teuing mati we. 1850 sang bab dipenjara dan mati dieksekusi oleh pemerintahan yang sah ketika itu karena memprovokasi dan mengganggu keamanan nasional di Iran. Karena dianggap sebagai aliran sesat di Iran oge. Di Iran dianggap aliran sesat, makanya dilarang karena mengganggu, memprovokasi gitu. Akhirnya dieksekusi, nanti dieksekusinya nanti ada gambarnya. Kemudian lahirlah dari Al-Bab ini sekte Bahaullah 1850. Siapa Bahaullah itu? Bahaullah itu adalah nisbat kepada imam yang dinanti, yaitu muridnya. Jadi murid Al-Bab atau murid dari Mirza Ali Muhammad Al-Bab. Itu. Jadi muridnya, dan muridnya itu dianggap sebagai imam yang dinanti-nanti dengan gelar Bahaullah. Gitu. Bahaullah teh mulia, nanti secara bahasa dibahas. Gitu. Yaitu murid dari babi. Jadi murid dari babi Bahaullah ini. Kalian kalau tidak percaya buka saja Britannica.com. Yang paling gampang lah di internet. Britannica.com itu tulisnya begitu, nulisnya. Gitu. Yaitu Mirza Husain Ali Nuri. Nah, yang disebut Bahaullah itu adalah ini. Mirza Husain Ali Nuri dengan gelar Bahaullah yang artinya Maha Suci Allah atau yang dimuliakan Allah. Jadi Bahaullah teh yang dimuliakan Allah atau yang disucikan Allah karena dia adalah imam yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Kemudian Bahaullah tahun 1852. Tahun 1852 ditangkap si Mirza Husain Ali ini dan kemudian dipenjara sampai 1853 dan kemudian diasingkan ke Baghdad pada tahun 1863, menyatakan diri di hadapan para babis itu berarti para pengikut Al-Bab yang tadi. Kan si Husain Ali Nuri kan pengikut dari Al-Bab dan dia adalah murid utama dan dia ditahbiskan sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu itu. Gitu. Jadi murakin agama gampangnya. Agama di dunia itu gampang. Dengan gelar Bahaullah kan gitu. Menyatakan diri di hadapan para babis sebagai utusan Tuhan yang dinubuatkan oleh Bab. Jadi si Bab teh sudah membuat sinyalemen. Kan Nabi Muhammad gesok itunya. Nabi Muhammad itu kan kadang-kadang membuat sinyalemen. Wasataruna ba'di kan gitu. Dan setelah aku nanti pasti akan bla 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 kan gitunya. Aya jadi itu nurutan lah gitu. Karena dia nabi. Gitu. Dan nanti pokok-pokok pemahamannya saya tulis ada 9 supaya nanti paham. Sejak saat itu dikenal dengan istilah Bahai. Pengikut-pengikut dari Husain Ali Nuri yang gelarnya Bahaullah itu kemudian disebut dengan Bahai. Ajaran dan berikutnya disebut dengan Bahai. Kemudian dari Bahaullah atau dari Husain Ali Nuri pindah ke anaknya yaitu Abdul Baha 1892. Sebelum mati Bahaullah kemudian mengangkat putra sulungnya yaitu Abdul Baha 1844-1921 menjadi pemimpin komunitas Bahai dan sebagai penafsir tunggal akidah Bahai. Jadi dia penafsir. Jadi kudu mankul. Gitu. Jadi kudu mankul. Jadi kudu langsung. Jadi lamun qola teh usah diwancaca teu meunang kabatur kudu langsung kasih A ti si A. Teu meunang nyambung deui, kudu mankul, kudu nyambung. Kemudian mengangkat cucu tertuanya yaitu Sogi Effendi Robban itu sebagai penggantinya setelah Abdul Baha
meninggal. Jadi ternyata Abdul Baha itu tidak punya anak. Gitu. Dari mana asal mulanya sekte Bahai? Dari Persia. Kalau sekarang negara Iran. Jadi harus paham dulunya. Jadi Bahai teh asalnya ti Iran. Lain ti Papua. Lain ti Jawa. Gitu, ti Malaysia, tapi ti Iran, ti Persia. Sekarang hari ini disebut dengan Iran. Negara tersebut disebut dengan Iran. Gitu. Dan ini simbolnya. Simbol Bahai. Bintang 9 yang bergabung, jadi digabungkan. Sehingga sering disebut dengan prisma, dibentuk seperti prisma. Dari aliran mana asalnya? Atau dari pemikiran sekte apa? Yaitu Bahai itu dari aliran sekte Babiyah tadi. Babiyah itu sebagai pelopor pertama kemunculan Bahai. Cikal bakal berdirinya Baha'iyah itu dari Babiyah ini, yaitu Muhammad Ali Al-Bab gitu. Siapa tokohnya? Nah, ini tokohnya. Itu gambarna tah. Tokohna. Gambarna, fotona. Yaitu Sayyid Mirza Ali Muhammad. Ini jadi Babiyah teh tokohna ieu tah, Sayyid Mirza Ali Muhammad. Itu orangnya. Jadi lahir pada atau sering disebut dengan Mirza Ali Al-Bab. Sering disebut dengan Mirza Ali Al-Bab. Lahir pada 1235 Hijriah atau 1820, berarti abad ke-19. Hidup pada tahun 1844, abad 19 dari Syirad, mengaku sebagai Mahdi dengan gelar Al-Bab atau Sang Bab yang berarti gerbang dengan maksud pintu bagi datangnya Bahaullah, yaitu pintu bagi datangnya Imam Mahdi yang disebut Bahaullah itu. Ini orangnya. Jadi sekte Bahai ini berawal dari lahirnya sekte Babiyah, yaitu gurunya itu. Asal mula sekte Babi. Jadi sekte ini diproklamirkan 1844. Doktrin spiritual yang menekankan kemunculan nabi atau utusan Tuhan yang akan datang, yang akan menjungkir balikan kepercayaan dan kebiasaan lama dan mengantarkan pada era baru yang akan memperbarui keyakinan lama. Jadi keyakinan lama itu diperbarui dengan lahirnya Imam Mahdi ini yang disebut dengan Al-Bab ini. Sekte ini bersumber dari keyakinan Isna Imamiyah, itu salah tuh, Asy'ariyah, penyebutan yang paling populernya Imamiyah saja. Itu terdapat di Britannica.com. Dalam perdebatan, Al-Bab dipermalukan di halayak umum oleh Syekh Abu Turab di Masjid Jami di kota Siraj dan berakhir dengan diusirnya dia oleh warga karena kesesatannya. Jadi dia berdebat di ruang publik dengan salah seorang syekh yaitu Abu Turab di kawasan Iran di Siraj, dan dia kemudian dipermalukan dan akhirnya dia diusir oleh warga. Ini asal mula sekte Babi. Itu logonya tuh, gambarnya, simbolnya. Kemudian keyakinan Babiyah. Al-Bab sendiri adalah seorang Rafidhah, yaitu Isna Imamiyah, yang kecewa atas ketidakadilan dan kemiskinan yang dia lihat pada saat itu. Mengaku dirinya adalah Imam Mahdi dan sebagai gerbang bagi kedatangan Imam Mahdi, yaitu Bahaullah yang dinanti-nanti. Kemudian dia mengaku sebagai nabi dan mengaku pula dirinya dimasuki oleh roh ketuhanan. Pemikirannya dipengaruhi kuat oleh aliran batinnya, aliran Saikhiyah, yang tujuannya adalah menyatukan semua agama dan meyakini semua agama berpusat pada Tuhan yang sama dan semua agama adalah benar. Nah, itu tulisan yang saya tulis, itu ada di sini. Sekte Bahai Dr. Abdus Syadur Marjuk. Ini ada di sini, yang di sana itu. Itu dicatat dari sana. Kemudian yang bawahnya itu tulisan mereka sendiri di www.bahai.id. Yang bawahnya. Kita tidak bahas di sini. Nanti supaya detail. Ini sebuah rumah tempat di mana pengumuman Sang Bab. Pengumuman Sang Bab terjadi pada petang hari tanggal 23 Mei 1844 di kota Siraj. Di ruangan ini Sang Bab menyatakan bahwa dialah yang kedatangannya telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang kepada seorang pemuda. Siapa yang maksud seorang pemuda? Yang tadi Mirza Husain Ali Nuri, yang itu disebut dengan Bahaullah. Jadi dia menyatakan diri, gitu, dirinya di tempat ini. Tempatnya masih ada sampai sekarang di Iran.
Sangbab, bentara agama Bahai. Nah ini naonnya Wahyu. Tuh yang dicetak tebal tuh Wahyu tuh. Lain Wahyu nuker di Baitur Rahman lain. Kemunculan sang bab menyerupai fajar karena fajar menjanjikan matahari. Sang fajar bab menjanjikan terbitnya matahari kebenaran yang akan meliputi seluruh dunia. Abdul Baha. Nah, itu teh wahyu yang diterima oleh Abdul Baha dari Tuhan. Gitu. Sang bab mengumumkan bahwa umat manusia sedang berada di ambang suatu era baru. Misi beliau yang hanya berlangsung selama 9 tahun adalah untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya seorang perwujudan Tuhan yang memulai suatu masa penuh kedamaian dan keadilan universal, yaitu nunggu Bahaullah. Gitu. Ini sang bab atau al-bab. Bagaimana akhir hayat sang bab? Mirza Ali Muhammad ini, nah, sang bab dalam kurung babi mati dihukum oleh pemerintahan yang sah saat itu karena dianggap ajarannya menyimpang dari undang-undang negara Iran. Pada tahun 1850 dalam usia 30 tahun di lapangan Tabriz, yaitu ditembak mati dan plus digantung. Nah itu fotonya. Itu foto aslinya. Ini sang bab, jadi matinya di tiang gantungan. Oke, maka dari awal sejarah sang bab ini kesimpulannya adalah sekte Bahai ini adalah sekte keagamaan yang lahir dari iman babi. Yang paling gampang, supaya gampang memahaminya. Jadi Bahai ini, sekali lagi bahasa ini buka di Britannica.com. Bahasa ini. Sekte Bahai ini adalah sekte keagamaan yang lahir dari iman babi. Tulisannya begitu. Tulisannya. Jadi babi itu yang tadi yang penyebutan itu sang bab atau al-bab penyebutan. Makanya saya tulis tuh, lihat Britannica. Jadi lain ucapan saya. Jadi lihat Britannica. Kalau yang punya fisiknya itu cukup tebal, harganya hampir 5 juta itu Britannica itu, yang versi 2020 itu. Sekarang mah gampang lah, tinggal buka di internet, carilah Britannica.com. Itu bisa bahasa Inggris, terjemahkan kalau bahasa Indonesia, tinggal pilih bahasana, klik gitu. Paling gampang gitu sekarang gitu. Sama seperti kalian mencari ayat, dalil dan segala macam di Maktabah Samilah kan. Jadi masalah semangat tidak. Kalau para ulama dulu harus membuat karya atau membuat kitab, sekarang kan kita tinggal buka kitab, tinggal daikna. Buka kitab, buka internet, tinggal daikna. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani dengan gelar Bahaullah dari Shirad, lahir di Teheran, Iran. Ini salah satu tempat yang indah, tempat peribadatan Bahai. Nah ini apa? Silsilahnya. Ya, silsilah Bahaullah. Ayahnya itu bernama Mirza Buzurg. Itu sebenarnya ada bahasa yang di sana. Nah, itu nyebutnya Buzurg. Pelapalana lumayan harares ya, ogenya. Kemudian ibunya bernama Khadijah Khanum. Bukan Khadijah, Khadijah Khanum. Punya anak namanya Mirza Hussein Ali Nuri, lahir 12 November 1817 di Teheran, Iran. Gelarnya adalah Bahaullah. Gitu. Jadi dia lahir 12 November 1817 di Teheran. Babi, penyebutan bagi Mirza Ali Muhammad yang bergelar Al-Bab. Tuh, saya tulis ya, karena itu terjemahan dari Britannica. Babis, penyebutan bagi para pengikut Bab. Babis itu. Kemudian Bahaullah memiliki arti kemuliaan Allah, Maha Suci Allah yang dimuliakan atau kemuliaan. Kemudian Bahai, ajaran atau para pengikut dan penganut sekte Bahaullah disebut Bahai. Nah, itu minimal itu kalau dalam rangkuman talkhis. Nah, ini fotonya Bahaullah. Serem juga nya, panjang jenggot nage. Nah, itu logonya tuh, logo internasionalnya. Bahaullah Imam Mahdi yang ditunggu Babis.
Jadi Baha'u'llah ini Imam Mahdi yang ditunggu oleh Babis, oleh para pengikut Al-Bab. Bernama Mirza Hussein Ali Nuri. Dia lahir di Teheran. Nuri menjalin hubungan cinta dengan bidu wanita terkenal di Iran bernama Jarin Taj. Saya tidak bahas di sini nih, nanti detailnya ya. Bisi aya nu kasinggung. Ini detailnya. Jadi selalu saja nu nieun kararieu kadang-kadang punya latar belakang secara akhlak bermasalah. Samalah seperti aliran-aliran yang lain gitu. Dengan sekte ngaco biasanya ngaco kan itu nah. Hal yang mempersatukannya untuk merongrong Islam dan merusak etika Islam. 1845 Nuri adalah murid utama Babi dan menyiapkan Nuri sebagai Imam Mahdi yang disebut dengan Baha'u'llah, ajarannya disebut Bahai. 1850 setelah Babi dieksekusi mati, ajaran Babi dilanjutkan oleh Nuri, maksudnya itu ya, Mirza Hussein Ali Nuri, dan memproklamirkan dirinya sebagai pelanjut Bab, sehingga lahirlah agama Bahai. 1863 Nuri diasingkan ke Baghdad dan memproklamirkan diri sebagai penerima wahyu dengan nama Baha'u'llah. Keyakinannya itu datang ketika dia dipenjara. Jadi ketika dia dipenjara, dia mendapatkan wahyu dari Allah. Gitu. Nanti penjaranya mana? Nanti kita lihat. Gitu. Sadeurinya ada kadang-kadang teu kahar teh mas gitu. Sok araran ya gitu. Tapi ada yang begini teh nya. Mungkin bagi kita teu kahar teh, tapi mungkin bagi mereka itu menguntungkan kikian teh kan. Termasuk menguntungkan bagi mereka yang menetapkan ini sebagai agama. Keyakinannya itu datang ketika dia dipenjara dan menerima wahyu saat dipenjara, nama penjaranya itu Siyah Chal di Teheran. Kemudian diasingkan ke Akka sekarang itu di Palestina, hingga kemudian meninggal. Jadi meninggalnya itu di Palestina dan kemudian makamnya itu menjadi pusat administrasi dunia dan menjadi tempat atau menjadi kiblat. Orang mun salat ke mana? Kiblat ke Mekah. Nah, itu kiblat mereka itu ke Akka ke Haifa. Nanti ada bangunannya. Kita lihat. Ketika Nuri meninggal, maka digantikan oleh anaknya, yaitu Abdul Baha. Tuh fotonya. Foto Abdul Baha. Jadi pelanjut ajaran Bahai sekaligus penafsir tunggal ajaran Bahai. Abdul Baha menulis sekitar 27.000 tulisan, kebanyakan dalam bentuk surat. Jadi surat-surat, dia menyurati banyak tokoh. Bahkan ada foto beberapa tokoh yang dia surati, terpampang gitu. Tapi saya tidak masukkan ke sini. Dan nanti saya tidak membahas detail sampai dengan Bahai yang sekarang. Tapi saya hanya sampai dengan Sogi Effendi saja. Ia adalah orang yang secara spesifik menjabarkan dan mengembangkan konsep administrasi yang ditulis oleh Baha'u'llah dalam Aqdas. Kitab sucinya itu bernama Kitabul Aqdas. Apa Aqdas teh? Suci, Muqaddas, suci. Ia menulis dalam bukunya yang berjudul Kehendak dan Wasiat mengenai metode dan langkah-langkah untuk mendirikan Bahai keadilan, Balai Keadilan. Itu ya. Kemudian masa kepemimpinan Abdul Baha adalah bagian penghujung dari apa yang disebut Sogi Effendi sebagai era kepahlawanan, karena penataan Bahai mulai hebat di masa Abdul Baha. Dan kemudian dia tutup usia pada usia 77 tahun, 28 November 1921 di Haifa, Israel. Dan disebut dengan era kepahlawanan. Digantikan kemudian oleh era pembentukan, yaitu cucunya bernama Effendi atau Sogi Effendi. Dan dia nanti diangkat sebagai wali bagi tatanan dunia baru Baha'u'llah. Diangkat menjadi wali. Cucu dari Baha'u'llah. Namanya Sogi Effendi. Ini orang Iran kade, lain orang Babakan Ciparai. Effendi, lain orang Ngamprah ya. 1922-23 Sogi Effendi mulai mengembangkan lembaga-lembaga lokal di Persia. Kemudian pada 1953 sudah terdapat 12 Majelis Rohani Nasional MRN. Kemudian pusat Bahai sedunia itu ada di Haifa. Ada di Haifa tuh. Dalam rangka membantu pekerjaannya, Effendi mengangkat para tangan agama Tuhan yang merupakan anggota lembaga perwalian yang ia pimpin sebagai kepala pelayan agama. Tak lama setelah itu, November 57, Sogi Effendi meninggal dunia. Ia wafat tanpa meninggalkan keturunan. Adapun sosok pengganti bagi posisi wali adalah para agsan, keturunan laki-laki dari Baha'u'llah. Jadi dari Baha'u'llah yang diambil sebagai penggantinya. Nah, di sini mulailah diganti dengan sebuah lembaga resmi yang dibentuk dan tidak saya bahas.
Insyaallah nanti di lain waktu kita bahas. Nah, ini 3 pilar akidah Bahai. Ini saya ambil di pusatnya, situsnya Bahai, yaitu www.bahai.id. Itu pusatnya. 3 pilar akidah Bahai. Keesaan Tuhan, atau saya lebih menyebut dengan kesatuan Tuhan. Kemudian kesatuan sumber. Jadi dia menutupi berkaitan dengan keesaan Tuhan. Kalau saya lebih menyebut kesatuan Tuhan. Karena kesininya juga kesatuan. Kesatuan sumber surgawi dari semua agama, kesatuan umat manusia. Nanti saya jabarkan yang ini lebih detail. Ini konsep keyakinan Bahai, ini yang saya jabarkan. Yang dari tadi 3 jadi 6. Yang jadi 6 jadi 9 nanti. Kesatuan Tuhan. Menurut konsep keyakinan Bahai, semua Tuhan umat manusia sama menuju pada Tuhan yang satu. Gitu. Menurut mereka. Kesatuan agama. Semua agama menurut pandangan Bahai sama mengajarkan kebaikan dan bersumber dari Tuhan yang sama. Berarti ini konsep pluralisme. Kesatuan kemanusiaan. Wah, ini belum dirubah nih, saya lupa nih. Belum dirubah presentasinya. Kesatuan kemanusiaan, sehingga harus dibangun rasa cinta kasih dengan sesama tanpa satu sama lain saling menjelekan, saling menista. Karena semua agama sama, dengan Tuhan yang sama. Sehingga harus dibangun rasa kasih sayang. Jadi, tidak boleh ada yang saling menista. Kemudian kenabian. Tuhan secara berkala dalam proses wahyu itu progresif. Artinya tidak ada yang menutup kenabian. Jadi Tuhan itu tidak pernah menutup kenabian. Jadi tidak akan berakhir kenabian itu. Seperti lingkaran siklus. Akan terus hadir para nabi dan Imam Mahdi setelah lahirnya nabi dan Imam Mahdi yang lainnya. Imam Mahdi akan selalu hadir. Imam Mahdi sebagai manifestasi dari Tuhan di muka bumi. Jadi perwakilan Tuhan. Tuhan selalu ada. Dan menurut pandangan Bahai itu setiap 1000 tahun sekali. Menurut Bahai. Kesatuan spiritual. Kesatuan ibadah untuk tidak saling mengejek, menjelekan, membangun ketentraman, saling cinta kasih, saling menjaga keyakinan, dan tidak ada perbedaan manusia dalam segala aspek kehidupan. Nah, itu dari 3 jadi 6. 6 jadi 9. Nah, ini beberapa foto. Ini satu Badas, kota, kampung. Tempat pertemuan para pengikut Bahai di Iran. Jadi dulu sebelum Al-Bab meninggal, itu mereka kumpul di sini, di Iran. Kemudian foto yang kedua, Teheran, tempat lahirnya Baha'ullah. Ini kotanya. Tembak dari atas. Yang mana rumahnya? Walau alam, mana dia. Tapi dia ini foto dari mereka. Nah, ini yang tempat turunnya wahyu. Ini penjara. Siyah Chal, penjara tempat turunnya wahyu. Nah, itu. Kemudian Bukit Sulaimaniyah, tempat di mana hijrah dan bersemedi. Menurang Tahanus. Karena Rasulullah kan pergi ke Gua Hira. Gitu. Nah, Bahai pun pergi ke Bukit Sulaimaniyah, tempat di mana hijrah dan bersemedi di sana. Ini tempat yang indah nih. Bait Al-Adil di Haifa, Israel sebagai pusat administrasi Bahai. Di sini pula lah dimakamkan Baha'ullah dan makamnya ini. Yang sebelah sana itu makamnya tuh. Lihat logonya. Israel. Makanya protes Majelis Ulama Indonesia kepada Menteri Agama yang kemarin menyampaikan, dikhawatirkan itu akan menjadi alasan bagi Bahai untuk kemudian bisa lalu lalang ke Israel. Dan kenapa juga di Iran diusir? Salah satu alasan kenapa Bahai ini dilarang, karena ternyata digunakan menjadi spionase hubungan dengan Mossad. Gitu. Lihat di situs kalimat itu, silahkan dicari di situs. Bahai dan spionase Israel. Pasti ada, bakal keluar itu. Kemudian ini rumah Baha'ullah di Takur, Iran. Sekarang sudah dihancurkan itu rumahnya. Kemudian rumah ibadah Bahai zaman dulu di Iran. Zaman dulu. Dan sudah tidak ada semuanya karena sudah dilarang. Dan tidak boleh ada aktivitas dakwah bagi Bahai di Iran. Ini tempat-tempat ibadah sekte, tempat-tempat ibadah sekte Bahai. Lihat, indah sekali. Tempat ibadah. Dan ada 9 di dunia tempat ibadah sekte Bahai. Dan itu menjadi pusat perwakilan administrasi Bahai yang pusatnya di Haifa itu. Itu yang pertama. Nama di New Delhi, India. Yang kedua di Sydney, Australia. Yang ketiga di Kampala, Uganda. Yang keempat Illinois, Amerika Serikat. Yang kelima Panama City di Panama. Kemudian itu di Frankfurt, Jerman. Ini kemudian di Apia, Samoa. Kemudian ini di Santiago, Chili. Di Indonesia sudah ada? Ada yang tahu di Indonesia sudah ada? Di Indonesia ada. Ada 2 tempat, Jakarta dan di Medan. Walaupun masih tertutup.
Terakhir, 9 akidah ibadah Bahai. 1, kitab sucinya bernama Kitab Al-Aqdas. 9. Ada 11 sebetulnya, tapi dirangkum saja oleh saya menjadi 1 saja. 2, meyakini babi sebagai utusan Tuhan yang akan membuka pintu kerajaan Tuhan. Al-Bab. 3, kewajiban sembahyang hanya sekali dalam sehari bersifat individual. Tidak ada sholat berjamaah, tidak ada. Dan mereka bebas mengekspresikan bentuk sholatnya mau seperti apa. Tidak ada aturan, bentuknya rek korondangan, rek kumaha, itu bebas mereka. Bersifat individual. 4, kegiatan doa dari semua agama, dari tulisan suci masing-masing agama. Jadi mereka itu bergabung. Nulas latar belakang sana Kristen apa, nggak gabung, nggak doanya silahkan masing-masing. Karena itu tadi tidak boleh saling mencaci maki, perdamaian, kedamaian. Kiblatnya ke Gunung Karmel di Israel, tempat di mana tokohnya itu dimakamkan di sana. Bahwa adalah sebagai perwujudan Tuhan, sehingga ucapannya adalah iman agama Bahai. Ucapannya itu harus diimani dan harus dilaksanakan. 7, bahwa Allah adalah pendidik yang telah dijanjikan Tuhan yang dinubuatkan untuk semua agama. Makanya kenapa merangkul agama? Persatuan semua agama, semua manusia menuju perdamaian melalui Baha'ullah. Pluralisme. Jadi semua agama sama. Berpuasa selama 17 hari dalam setahun. Kapan? Nah, yang kemarin diucapkan selamat oleh Menteri Agama itu karena mereka itu sudah selesai puasa. Gitu selama 17 hari. Memiliki 9 hari raya, hari besar, memperingati sejarah Bahai, diantaranya kelahiran dan kematian Bab dan Baha'ullah. Ada 9 hari raya. Urang saberiji? 3. 1, Idul Fitri. 2, Idul Adha. 3, Jumat. Tong dihitung yang lain-lain nama. 8, 6, 7, 8, 9. Rumah ibadah Bahai bernama Masrikul Adhkar. Tadi itu disebutnya Masrikul Adhkar atau tempat-tempat pujian bagi Tuhan. Berdoa, bermeditasi. Jadi ibadahnya dengan 2. Berdoa dan bermeditasi. Dan berdoa itu silahkan menggunakan agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Dan melantunkan ayat-ayat suci Bahai dan agama-agama lain. 9. Hari raya yang terkenal adalah Hari Raya Nauruz atau tahun baru setiap tanggal 21 Maret. Sekarang Nauruz itu menurut hitungan mereka itu 178 EB. Bukan naon eta, apa? Perayaan ini adalah perayaan Zoroaster, penyembah api di Iran kuno. Bagi Bahai sebagai kebahagiaan mengakhiri puasa 19 hari dan sebagai perayaan musim semi spiritual umat manusia. 1 tahun ada 19 bulan kalender dengan masing-masing bulan berjumlah 19 hari ditambah 4 hari kabisat. Urang sabulan sabaraha? 28 atau 30. Nah, Bahai mah 18 poe. Di urang satahun sabaraha bulan? 12 bulan. Di Bahai mah 18 bulan. Itu Bahai. Saya tidak membahas yang sekarang, sebuah lembaga yang resmi didirikan oleh lembaga yang bernama salah satu lembaga PBB, UNESCO. Gitu. Kan tokohnya sudah tidak ada. Jadi kepercayaan mereka itu ada di tangan wali. Gitu. Wali organisasinya cukup rapi, ada strukturnya. Nanti insya Allah nanti kita bahas tersendiri. Karena itu berkaitan dengan manajerial. Jadi bagus sekali, rapi kan gitu. Tertib. Ini tentang akidah. Terus bagaimana dengan di Indonesia? Bahai di Indonesia. Ada enggak? Kan gitunya. Ini kan sisi terakhir. Penyebaran Bahai di Indonesia itu dibawa oleh seorang pedagang Persia bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi di Sulawesi sekitar tahun 1878. Dia ke Batavia, kemudian dia ke Bali, Surabaya, kemudian ke Sulawesi, ke Parepare, terus kan gitu. Di Sulawesi dia disambut oleh salah seorang raja bernama Pata Aron Matua, Aron Ravan, dan kemudian anaknya perempuan Pata Simatana. Pada masa Soekarno, Bahai merupakan ajaran dan kelompok yang dilarang berdasarkan pada Kepres nomor 264 tahun 1962. Namun pada masa pemerintahan Gus Dur, Kepres tersebut dicabut berdasarkan pada Kepres nomor 69 tahun 2000. Menurut situs Bahai, sudah ada di 191 negara dan 46 wilayah di dunia. Dan jumlah mereka mengklaim di dunia itu sudah 5-7 juta pemeluk agama Bahai di seluruh dunia. Menurut Menteri Agama periode sebelumnya, yaitu Lukman Saifuddin,
Ini datanya yang terakhir. Ini pernyataan Menteri Agama yang dulu, bahwa penganut Bahai di Indonesia di Banyuwangi ada 220, di Jakarta ada 100, di Medan ada 100, di Surabaya ada 98 orang, di Palopo ada 80 orang, di Bandung ada 50 orang, di Malang ada 30 orang. Total perkiraan penganut Bahai di Indonesia ada 5.000 orang. Sudah banyak. Gitu. Dan mereka sekarang sudah resmi menjadi salah satu agama. Jadi agama itu ada 7. Jadi kita tidak dalam rangka memprovokasi, tapi kita dalam rangka memberikan pengetahuan. Gitu. Bahwa sudah ada agama baru nih. Gitu. Apa keuntungannya bagi bangsa ini dengan kehadiran agama Bahai? Ya walau alam. Walaupun dari sisi akidah dan ibadah bagi kita mungkin sangat bertubrukan, berseberangan dan pikasirieun. Gitu. Dan pikasirieun. Makanya saya lebih menyebut Bahai ini sepertinya agama campur sari. Gitu. Bercampur kan gitu. Karena meyakini keyakinan, kumpul ngariung dan foto-foto sedang beribadahnya cukup banyak. Saya tidak tampilkan di sini. Gampang lah dibuka di situs resminya saja sudah begitu. Di situs resminya saja sudah begitu. Bagi kita justru semakin menguatkan akidah kita tentang kebenaran ajaran Islam. Gitu. Jadi tidak sama sekali terganggu bagi kita dengan kehadiran agama itu. Justru harus menjadi motivasi bagi kita meningkatkan keyakinan agama kita, semakin memperkuat. Bahkan mungkin di pikiran kita harus muncul, kalaupun ternyata ada, oh berarti itu menjadi bagian dari objek dakwah kita. Dan berdebat, andai pun harus terjadi perdebatan dengan mereka, kita sudah punya aturannya, kan gitu. Yang jelas berdebat dengan mereka tidak perlu capek, tidak perlu lelah, tidak perlu emosional berdebat. Saya ngasih contoh yang terakhir. Perdebatan yang supaya tidak melelahkan batin kita, berhadapan dengan kemaksiatan, berhadapan dengan aliran-aliran sesat yang semakin marak dan dibiarkan atau cenderung ada proses pembiaran di sana. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita yang berdakwah menjadi salah atau disalahkan, kita menghadapi mereka kan gitu. Karena mereka seolah mendapatkan legalisasi secara formal di pemerintahan. Maka perdebatan dengan mereka itu tidak terlalu capek. Jadi jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah. Gitu. Menghadapi mereka tidak perlu terlalu menguras emosional, apalagi harus sampai kemudian secara fisik ribut dan segala macam. Sayang kalau kita terlalu sibuk dengan seperti itu. Siapkan saja tenaga kita untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Nah, ketika berdebat dengan mereka, ajaklah mereka berdialektika yang lebih sederhana. Suatu ketika saya ngisi sebuah acara di sebuah sekolah di Bandung. Kemudian sekitar 10:30 saya nunggu kedatangan salah seorang yang menurut saya, oh ini kayaknya nih pembanding yang berbicara dengan saya. Ini berkali-kali saya pernah sampaikan. Itu tahun 2000-an lah. Saya ngisi di tempat di mana saya pernah sekolah di sana, berarti saya alumni di SMA tersebut. Kemudian ngobrol lah dengan orang yang ternyata dia menjadi panelis dengan saya. Dan salah satu kalimat yang muncul ketika pertama kali kenal, ngobrol, tiba-tiba dia langsung menghardik. Antum kenapa pakai baju ini? Pakai baju takwa. Kebetulan saya pakai baju takwa, pakai kopiah. Ini baju kafir katanya. Saya harus oke sebut baju kafir kan gitu. Itu posisi saya sudah jadi sekretaris umum PD Pemuda Persis Kota Bandung dulu. Posisi saya itu sudah jadi sekretaris umum itu. Di nuhate teu apa kan gitu saya teh Sekum Pemuda Persis gitu baelah antepkeun we kan gitu. Kafir katanya. Rasul itu memberikan contoh baju yang seperti dia pakai, yaitu bergamis, sorban. Akhirnya dipanggil untuk masuk, ngisi acara. Ngisi acara, beres, ngisi acara, keluar, saya sambil memeluk beliau. Nah, ini contoh berdebat dengan mereka, jangan terlalu lelah untuk menguras emosi. Gitu. Saya kemudian nanggap. Antum tinggal di mana? Dia menyebutkan salah satu tempat di kawasan utara di Bandung. Oh, aktif ya di salah satu ormas. Iya katanya, saya aktif. Alhamdulillah katanya. Tapi bagus bahasanya, bagus, santun bahasanya. Cuman ya itu ponisnya itu kan gitu, yang bikin tidak enak kan gitu. Pakai baju kafir kan, pakai baju takwa disebut baju kafir. Ini saya nanya, padahal saya udah tahu dia datang pakai motor Vespa. Saya tahu boncengan sama temannya. Kan gitu sambil ditangkep. Antum datang ke sini sama siapa? Oh sama temannya. Pakai apa? Naik Vespa. Kenapa nggak naik unta? Sederhana saja. Ngajak berdebat dengan mereka itu nggak usah lah lelah-lelah kan gitu. Terakhir saya nanya, saya mau tanya Pak Antum, apa bedanya baju Antum dengan baju Abu Jahal? Abu Jahal baju dipakai siga saya atau pakai baju siga manehana? Itu hal sederhana. Jadi tidak perlu berdebat, capek, lelah menghadapi orang seperti itu.
Sambil ditangkap, saya hanya berikan pesan, belajar lagi agama yang baik, supaya tidak mudah memponis orang. Karena ada orang yang begitu, semangat belajar agama, semua dihakimi oleh mereka, atau oleh dia. Salah satunya baju. Padahal baju mah urusan budaya, urusan jibiliah. Kan gitu. Ketika ditanya seperti itu, bingung kan gitu. Apa bedanya baju dia dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab? Kan Abu Jahal teh, baju teh sih gitu. Sugan Abu Jahal jeung Abu Lahab memakai dasi. Kan teu dijas teu kan baheula. Terus datang make Vespa. Nah, betul make onta kan gitu. Jadi berdebat dengan hal yang seperti itu, maka ada kepentingan yang harus luar biasa dibangun, yaitu dialektika. Cara bagaimana kita mengolah informasi, mengolah pengetahuan, dan disampaikan dengan bahasa yang enak. Kalau kita berdebat dengan emosional, dijamin capek, malah menjadikan matak naiknya darah tinggi. Jadi rileks saja, termasuk, nah nih, antum semua yang belajar agama di Baitur Rahman, termasuk ketika antum menemukan perdebatan di internal, di Jamiah Persis. Jadi jangan terlalu lelah berdebat. Ketika kita terlalu banyak ngasah usi sirah, tapi tengah sahate, maka akan mudah memponis orang, menyalahkan orang. Sehingga dirinya merasa paling benar. Itu yang paling bahaya, hese kan gitu. Boleh kita menyatakan diri kita paling benar, tapi harus punya makroji, harus punya rujukan, sehingga kita punya kekuatan ketika kita berargumen. Nah, modal untuk itu adalah perbanyak baca. Makanya saya sering nanya, dalam satu hari Allah memberikan waktu 24 jam. Berapa waktu yang digunakan untuk membaca? Berapa buku? Dan harus punya fokus, kalau saya sering menyebut punya passion. Passionnya apa? Saya misalnya sejarah. Di STKIP Persis saya jurusan sejarah. Sejarah itu kan luas, terlalu luas. Saya lebih cenderung menarik dan tertarik ke passion kajian sejarah Islam. Itu lebih tertarik daripada sejarah nasional. Sejarah tentang Indonesia merdeka, sejarah Indonesia ngelawan Belanda, ngelawan Jepang dan segala macam. Kan gitu. Saya lebih tertarik ke sejarah kajian peradaban Islam. Jadi ada passion di sana, fokus. Sehingga kita juga lebih fokus belajar. Sumber buku dan segala macam. Nah, antum fokuskan passionnya mau kemana? Kalau orang sudah punya passion, pasti bakal punya passion. Cara bagaimana saya menampilkan? Ada pertanyaan nggak yang antum lihat di diri saya? Ada beberapa orang yang detil nanya, saya dadang, nah buat pakai baju burung Garuda wayanya, kan gitu. Indonesianis, gitu. Simbol-simbol kan gitu, loreng, burung Garuda, nondenya, merah putih, kan gitu. Ada orang, Kang Ridwan mau apalun kan gitu. Itu teh sengaja ada pemokusan diri di tengah kondisi peta Indonesia yang tidak nyaman untuk berdakwah. Jadi ada strategi yang harus dibangun. Gitu. Karena saya punya keyakinan bangsa ini milik kita. Bangsa ini milik kita. Bentar, direkam tuh ya? Masih jalan direkam tuh? Dimatikan. Jadi dimatikan dulu. Nah, ini untuk generasi muda ke depan, Jadi kita ini sudah red notice. Kita ini sudah red notice untuk generasi muda. Harus hati-hati. Makanya kemudian apa yang harus kita lakukan di generasi muda ini ke depan?